Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Guru. Aduh, belum kompak. Coba kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru. Nah, harus semangat dong ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Biar semangat. Pagi, ya. Bu. Kalau bilang selamat pagi, kalian jawab semangat, semangat, salam budaya gitu ya. Semangat, semangat, salam budaya. Oke. Selamat pagi semuanya. Semangat budaya. Oke, terima kasih biar lebih semangat lagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, pokoknya yang lagi kurang sehat, semoga diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mungkin bisa dipimpin sama PJ Seni Budayanya ya. Nadarin silahkan. Oh iya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut Terima dulu. kasih. Ya, terima kasih dari untuk absen hari ini nanti akan Ibu berikan link Google Form saja ya untuk Oke. Di chatnya sudah ada link absen ya, silakan kalian absen. Jangan lupa. Kemudian apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Selalu siap, Bu. Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Siap. Siap. Coba kalau siap, Ibu ingat-ingat. Kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya ya. Ada yang masih ingat dengan pertemuan sebelumnya? Materi gerak, Bu. Bentuk. Ada bentuk. Level, Bu. Oke, benar ya. Intinya Aktivitas gerak, Bu. aktivitas gerak, betul ya. Ada gerak, kemudian ada bentuk gerak, ada aktivitas, kemudian ada level. Berarti masih ingat nih. Coba kalau misalkan level, ada yang masih ingat nggak? Level itu dibagi menjadi 3, ada apa saja sih? Level rendah, sedang, tinggi, Bu. Level rendah, sedang, tinggi. Wih. Terima kasih ya untuk Komala, Nadarin, dan Kade. Tadi Verika juga sudah jawab. Oke, mengingat untuk pembelajaran hari ini diusahakan untuk selalu on cam ya. Jadi Ibu bisa melihat kalian. Oke, nanti yang ngantuk-ngantuk ya, yang main HP terus, coba kita belajar dulu ya. Jangan lupa untuk materi sebelumnya ya, pokoknya harus selalu diingatkan. Kebiasaan kalian kalau materi sebelumnya itu pasti dilupain. Materi yang baru hari ini ingat, nanti besoknya lagi lupa lagi. Itu jangan sampai ya. Nanti akan Ibu cek loh catatan kalian ya. Karena itu mengingat untuk tugas kalian nanti di akhir untuk menambah nilai. Nah, berkaitan dengan materi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pola lantai gerak tari. Oke. Jadi, kompetensi untuk hari ini masih sama dengan minggu lalu, adalah menganalisis konsep, teknik, prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Tujuannya untuk apa sih? Yang pasti, tujuan hari ini kita bakal menganalisis hubungan antara konsep, teknik, dan prosedur gerak tari. Ya, lalu kita bisa membandingkan. Jadi materi hari ini pola lantai, kita akan membandingkan nih daerah Jawa Barat dengan daerah lain. Kemudian, manfaatnya adalah ketika kita belajar ini pastinya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam belajar seni tari.
Ya, selain itu memperluas wawasan kita. Tolong diingatkan ya untuk yang tidak hadir, diusahakan sebelum pelajaran Ibu tolong WA ya. Kenapa tidak hadir, sakit, izin, atau sebagainya, supaya Ibu tahu kabar kalian. Oke. Kita masuk sebentar, Ibu akan lihat. Oke, apakah sudah ada materinya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mengenai ini. Coba kalau kalian perhatikan gambar di bawah ini. Oke, 10 detik ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. Wajahnya mirip Lesti ya, Bu. Oke, coba dulu. Kok bisa? Sebentar ya. Ibu Oke. tadi tari merak bukan? Iya betul, ini tari merak. Apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Siapa yang mau berbicara? 3 orang penari. Boleh dibantu sama Nadarin karena Ibu tidak bisa melihat. Oke, Meta. Oke. Meta, Bu. Meta. Yang Ya, aku Meta. lihat di Apa yang kamu gambar pikirkan? Ya. yang lihat di gambar itu kostumnya Bu yang unik. Kostumnya unik. Ya, di Ya. kepalanya ada seperti kayak kepala burung. Seperti kepala burung. Ya, terus Ada ada di tangannya itu ada selendang kayak sayap burung juga, Bu. Oke, ada selendang. Ya, Lalu sudah? sudah deh Bu kayaknya itu dulu. Oke, sudah. Terima kasih Meta. Selanjutnya ada lagi Nadarin? Verika, Bu. Oke, Verika. Ya, Bu. Verika. Itu gerak jarinya lentik, Bu. Gerak jarinya lentik. Terus di selendangnya seperti ada motif burung ya, Bu ya? Ya. Ya, betul, Bu. Ada lagi? Dia menggunakan selendang, dia menggunakan mahkota. Ya. Ya, udah paling itu aja, Bu. Oke, mungkin cukup ya untuk gambar yang ini. Yang tadi Meta sudah menyebutkan dari segi kostum, kepala, selendang, ya. Verika juga masih membahas tentang selendang ya dan geraknya itu. Tadi Kadek ya yang sudah menjawab tarian apa ini Kadek? Merak, Bu. Iya, tari merak. Namanya juga tari merak, berarti dia menyerupai burung merak. Ya, ada sayapnya, seperti kalian lihat di sini ya. Ya, kemudian tadi kepalanya seperti burung merak dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini ada level yang berbeda. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Di sini ada berapa level sih kira-kira? Ada Dua, Bu. dua, Bu. Ada 2. Ada level apa aja? Level Rendah sama sedang. tinggi dan sedang, Bu. Oh ya, betul. Tinggi dan sedang ya. Rendah. Ini masuknya Ibu tapi dia menekuk lutut, Ibu. Oke, kalau untuk level rendah itu biasanya lebih rendah lagi, bisa menyentuh lantai, ya. Tapi kalau kita lihat posisinya bertiga, ini bisa disebutnya 2, sedang dan tinggi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Oke, Ibu kasih waktu 10 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke 10. Kadek, Bu. Oke Kadek, silahkan. Tari piring, Bu. Oke, ini tari piring. Yang Level lain rendah. kan? Oh, ada level Sedang. rendah. Properti piring. Oke, propertinya piring. Ada lagi yang lain?
Busananya, Bu. Busananya. Yang perempuan ada beda, Bu. Yang perempuan beda. Oke, yang laki-lakinya beda. Ya. Ada lagi? Satu orang lagi? Apa yang kalian pikirkan dengan gambar tersebut? Tari kelompok. Itu siapa? Mohon maaf. Komala, Bu. Oh, Tapi Sandy angkat tangan, Bu. Komala. Ibu sambil Kolaborasi. mengingat suara ya. Lalu apa? Oke, mungkin cukup ya. Untuk tarian ini benar, ini adalah tari piring ya. Kita lihat perbedaan dengan yang tadi mah pakai selendang ya. Kalau ini tidak, dia menggunakan propertinya adalah piring. Pastinya pakai laki-laki dan perempuan berbeda ya. Bisa kalian perhatikan kalau perempuan pakainya rok ya. Kalau laki-laki pastinya Mahkotanya beda, Bu. kan nggak mungkin. Oke, mahkotanya juga berbeda. Mungkin kalau misalkan kita lihat ini adalah variasi saja ya. Dia ada di sudut center ya, satu orang. Selebihnya sama. Dan tadi levelnya juga benar, ada level rendah, sedang, tinggi. Betul. Berarti kalian sudah paham nih mengenai materi minggu lalu. Kita masuk ke materi yang sekarang ya. Adalah pola lantai. Oke, apa ada yang tahu nggak sih pola lantai itu apa sih? Oke, siapa itu? Nadarin, mohon maaf. Kadek, Bu. Oh, Kadek. Ya, Kadek silakan. Garis yang dilalui oleh penari, Bu. Garis yang dilalui oleh penari. Betul sekali. Ada lagi, satu lagi? Siapa nih? Coba dong PJ-nya dong. Tahu nggak? Nadarin? Sama, Bu. Oh, sama. Jalur untuk bergerak, Bu. Oh, jalur untuk bergerak. Ya, betul. Kalau kita bisa lihat. Kalau kita lihat berarti kan pola lantai adalah, kita bisa lihat ya, di sini adalah sebuah barisan, formasi, atau pola, atau garis. Ada perpindahan intinya ya, ada perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pola lantai. Nah, jenis pola lantai itu dibagi menjadi 4. Ada garis vertikal, ada garis horizontal, ada garis diagonal, dan garis lengkung. Sepertinya ini sudah kalian pahami ya. Kita lihat contohnya langsung. Oke. Ya, kita lihat ini formasi atau pola lantai. Pola lantai itu kalau misalkan di Paskibra sering nyebutnya formasi ya, padahal sama saja ya. Ada yang bentuknya diagonal, ada bentuk segi 5, garis ke depan ya, diagonal kanan, diagonal kiri ya pasti. Dan ada zigzag juga dan masih banyak lainnya. Ini tergantung dari jumlah penarinya. Semakin banyak jumlah penari pasti lebih banyak menggunakan pola lantai. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk daerah lain itu ada ciri khas di sini karena kita kan membahasnya tari Nusantara ya. Kita perhatikan gambar yang pertama, panah ibu ya, di gambar pertama ini ada tari saman dari Aceh. Pola lantainya garis horizontal ya. Nanti di gambar pun seperti ini. Kenapa ibu kasih contoh seperti ini? Karena nanti kalian bakal membuat di LKPD ya. Kemudian yang kedua, ini ada tari Sekar Pursirih dari Bengkulu. Dia garis lengkung ke depan atau bisa dibilang setengah lingkaran. Kemudian tari pendet juga bisa dibilang pola lantainya garis lengkung ke depan. Ini hampir sama ya.
Dan untuk tari piring dari Sumatera Barat, dia lebih banyak ke garis lurus atau segi empat juga bisa. Oke, ini sepertinya contohnya sama aja kayak yang tadi, cuman Ibu lebih menerapkan kepada tariannya. Pastinya setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Kita lanjut ke fungsi pola lantai. Ya, fungsi pola lantai ada menunjukkan kekompakan penari, ada mempermudah perpindahan gerak, penari tampak lebih energik, mencegah kekacauan, dan ada ciri khas. Pastinya ciri khasnya tergantung dari daerah atau tarian tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari fungsi? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ini contoh-contohnya sepertinya tadi sudah Ibu sampaikan ya. Kita mengulas sedikit saja Ibu lihatkan. Oke, ini tapi nah, kalau sudah jelas Ibu akan memperlihatkan video ya. Videonya adalah tari merak dan tari piring. Oke. Sebelum ke sini, kalian masih ingat dengan kelompoknya minggu lalu? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Sebutin lagi, Bu. Oke. Kelompok 1 ada Meta, Komala, Faisal, ya. Kelompok 2 Fendi, Fitri, Eka. Kelompok 3 Nadarin, Kadek, Verika. Oke. Siap. Ingat ya. Nah, kita perhatikan, tapi Ibu tidak semua Ibu setel dari awal sampai akhir ya. Bentar. Mohon maaf. Nah, ini untuk LKPD-nya bisa kalian lihat. Jadi, kalian nanti mengamati video tersebut, ya, kemudian kalian analisis pola lantai dalam tarian tersebut dan coba nanti kita presentasikan. Karena ada 3 kelompok, pastinya cukup dong untuk hari ini. Nah, cara pengerjaannya seperti apa sih? Ya, kalian tulis tariannya, daerahnya. Lalu pola lantai yang pertama. Jadi setiap perpindahan gerak, coba kalian tuliskan. Oke, paham sampai sini untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham ya. Kalau misalkan Bu, saya nggak bisa, misalkan di PPT atau di Word, boleh kalian coret-coret dulu di buku, ya. Kita masuk ke tari ini dulu, tari merak. Kita percepat. Oke, silakan diperhatikan. Ibu nggak ada suaranya ya? Oh, tidak ada suaranya. Ada kok, Bu. Oh, ada. Ada, Bu. Oh, di Ada, Bu. bisa ya, kayaknya. Berarti Kadek nih sinyalnya ya. Ya, Ibu ulang dong, bentar ya. Ya, ya. Coba kita ulang lagi ya.
Oke, sampai situ saja. Tadi di menit, ya Ibu nggak kelihatan ya. Tadi di menit 2 menit sekian. Sekarang di tarian kedua, tolong diperhatikan untuk pola lantainya ya. Oke, sampai situ saja. Oke, nanti Ibu kasih untuk linknya, tapi sebelum Ibu kasih linknya biar kalian lihat lagi ya dari awal. Takut pengerjaannya salah, ya Ibu kasih contoh dulu nih. Jadi setiap perpindahan itu kita gambarkan misalkan ya, ini hanya contoh. Kita copy dulu. Lihat ya. Mana nih suaranya? Terlihat kok, Bu. Lihat. Lihat, Bu. Nah, Ibu nggak bisa ngelihat kalian, nanti diem-diem jadi ngantuk ya. Oke. Kan Jelas, Bu. ada 5 orang, kita mau bikin tadi pola lantai pertama misalkan zigzag, bisa kamu gambarkan bulat ya. Bulat itu mengibaratkan seperti orang ya. Kemudian jangan lupa harus ada panah ya. Panah ini menandakan adalah arah hadapnya. Arah hadapnya kemana? Ya. Kan seperti ini. Oke, sampai sini paham dan seterusnya ya. Kita coba ya. Ibu stop sharing dulu supaya Ibu bisa mengirim linknya. Bisa kalian lihat lagi tadi ya untuk tariannya. Oke. Sambil Ibu ingatkan untuk absen yang belum, silahkan kalian isi absennya ya. Biasanya kalian tuh suka lupa soalnya kalau dientar-entar. Mohon maaf, mana ya linknya? Ya, sambil menunggu linknya bisa langsung didiskusikan, silahkan. Oke. Sudah ada belum? Ibu kirim ke Nadarin aja di grup ya. Siap, Bu. Oke, siap. Ya, sudah ya. Tolong kalian cermati ya. Tuh, Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke, kalau ada kesulitan boleh kalian bilang ke Ibu apa kesulitannya. Bu Mutiara bertanya, Iya, silakan Fitri. itu kita bikinnya pakai aplikasi digital atau kita harus kita pakai kertas aja, Bu? Oke, untuk mengingat waktu silakan boleh di kertas saja Fitri. Ya, bisa langsung dicoret-coret. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, bagaimana nih kelompok 1? Kelompoknya Meta? Sudah diskusinya? Sedikit lagi, Bu. Oke. Kelompok Fendi, sudah diskusinya? Sudah, Bu.
Wih, sudah. Wih, keren nih bisa tampil pertama nih. Kelompok Nadarin sudah? Dikit lagi Bu, masih selisih paham sedikit dengan Kadek ini Bu. Aduh, ayo coba disamakan ya. Jangan berantem, Ya Nadarin. Bu. Aduh, jangan berantem. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Komala, ada kesulitan? Ibu, Ya, mau tanya, boleh. Silakan. yang kita kerjain dari satu video atau dua, Bu? Dari 2 video, tapi 1 menit aja durasinya, ya. Jadi kita itunya dua-duanya, Bu. Iya, karena kan membandingkan tarian daerah Jawa Barat dengan tarian Sumatera. Ya, Bu. Oke, siap. Waktunya 2 menit lagi ya. Silakan. Wah, ini Faisal ngerjain nggak? Diskusi nggak, Faisal? Udah tadi udah diskusi sama Pendi, Bu Mutiara. Oh, oke. Dia Ini lagi nulis. Faisal mas kelompok sama Meta, Fit. Oke. Berarti ngobrol tuh, Bu. Nih, ayo. Ayo, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Pokoknya sebisa kalian saja ya. Namanya juga belajar, jangan takut salah. Oke. Oke, waktunya sudah. Ya. Biar adil kita acak aja kali ya kelompoknya ya. Iya Bu. Oke, Ibu pakai aplikasi ini. Siap. Kita acak. Kelompok siapa duluan ya? Oke. Wow. Kelompok 2 itu pas banget. Kelompoknya Fendi, Fitri, dan Eka. Silakan. Yo Bu Fitri, Ekanya lagi sakit. Kamu aja atuh Pendi, aku lagi males ngomong. Tuh, ayo siapa yang ngomong? Bu Mutiara, kalau menurut saya, kalau tari daerah Sumatera itu lebih cenderung ke rohanian dibandingkan tari-tari lainnya. Itu yang tadi kita bahas oleh Fitri dan Eka. Kebetulan Ekanya lagi nggak hadir. Oke. Terima kasih Bu Muti. Sama-sama. Tapi Oh pola iya, lantainya kalau belum nih pola Fendi nih lantainya, Fitri. kalau yang Sumatera dia lebih cenderung yang lurus-lurus aja, tapi kalau yang Jawa Barat dia Sejajar. yang apa mau dia lurus kanan atas bawah. Nah tapi kalau yang Jawa Barat dia lebih bervariasi. Oke, lebih bervariasi. Nanti tolong dituliskan di LKPD-nya ya, nanti dikumpulkan. Pasti Bu. Ya, siap. Kita acak kembali. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan Iya dong. Bu. Kita acak lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 itu Nadarin.
Kadek dan Verika, silakan. Ya, kita sudah diskusikan Kadek yang ingin menjelaskan. Lempar-lempar. Ya, Baik itu tadi, Bu. Ya, oke. kasih Kadek. Lanjut Terima Kadek. kasih. Oke. Yang pertama, tari merak, Bu, dari Jawa Barat. Dia Ya. pola lantainya dari awal masuk itu melingkar. Dia bikin lingkaran, kemudian membentuk yang di depan penarinya bikin pola lantai horizontal, garis lurus horizontal. Terus yang di belakang juga garis lurus dia segi 4. Gitu. Kemudian dia membentuk garis lengkung berupa lingkaran. Iya, Habis itu dia membentuk garis lurus vertikal pola betul. lantainya. Kemudian untuk tari yang kedua itu tari piring dari Sumatera Barat. Dia pakainya pola lantai garis lurus horizontal. Ada yang zigzag juga saya lihat, Bu. Jadi dia kedua tarian ini sebenarnya tidak monoton, Bu. Dia dinamis sifatnya karena dia pola lantainya nggak gitu-gitu aja. Dia bervariasi. Ada garis lengkungnya juga saya lihat antar pasangan itu dia membentuk garis gitu, Bu. Kurang lebih begitu, Bu. Keren nih buat kelompok 3. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Ini Nadarin ikut diskusi nggak nih Kadek nih? Iya betul, dia yang banyak jawab, Bu. Dia cari datanya, Bu. Dia bantah jawaban saya, Ibu. Ya, setelah bergonjang-ganjing ya, akhirnya menemukan satu jawaban yang tepat. Oke, kayaknya yang kelompok terakhir tidak usah dikocok ya. Kelompok yang pertama silakan. Kelompok pertama ya, untuk yang terakhir. Kelompok Meta, Komala, dan Faisal. Ayo silakan Komala. Saya serahkan Bu ke Komala. Ih, kenapa aku nggak Faisal aja? Siapa? Berantem terus. Iya Bu, jadi gini, tadi yang saya lihat kalau untuk tari merak itu gerakannya variasi geraknya lebih banyak daripada yang tari piring. Dari yang awal masuk sudah membuat 2 pola lantai. Yang bagian belakang membuat lingkaran dan yang bagian depan membuat garis lurus horizontal. Kemudian ada diagonal, lengkung, lingkaran, lebih bervariasi daripada yang tari piring. Kalau tari piring pola lantainya tidak sebanyak tari merak. Jadi lebih banyak horizontal, zigzag, seperti itu Ibu yang saya lihat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kelompok 1 dong. Wah, ternyata ada pinter-pinter ya anak ibu ya, sudah paham mengenai pola lantai. Karena berkaitan dengan pola lantai, nanti kita akan meragakan tarian dengan variasi pola lantai. Ya, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Oke. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Kalian menyenangkan untuk belajar pola lantai? Senang, Nyenengin, Bu. Sabar pengen praktek. Menyenangkan Bu. Praktek. Apa yang kamu dapat, Fitri, dari pertemuan ini? Ternyata gerakan pola lantai itu bentuknya macam-macam, semakin bervariasi itu semakin bagus menurut saya. Oke, terima kasih Fitri. Nah, sekarang untuk cowoknya nih. Fendi, apa yang kamu dapat hari ini, pembelajaran hari ini? Ternyata pola lantai itu lebih beragam, Bu. Nggak cuma satu formasi, tapi banyak. Jadi kita nanti kalau praktek harus lebih variatif. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi harus lebih variatif. Biasanya kalian itu monoton ya. Garis lurus aja dari gerakan 1 sampai awal. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, berarti harus lebih bervariatif.
Nah, mengingat kembali materi yang tadi kita sudah membahas apa coba? Pengertian pola lantai. Lalu ada apa? Ada jenis. Lupa lagi ya. Ada jenis. Lalu ada Level gerak. Level. minggu lalu. Level. Minggu lalu itu mah yang tadi ayo. Ada fungsinya ya. Iya, fungsi pola lantai. Fungsi pola lantai. Pokoknya nanti akan Ibu share ya untuk PPT-nya biar kalian bisa mencatat lebih baik lagi karena catatannya itu bakal Ibu kumpul. Kok Ibu yang kumpulkan? Maksudnya kalian yang ngumpulkan di akhir semester untuk menambah nilai. Untuk tugas di rumah ya, Ibu kasih latihan soal supaya kalian lebih memahami apa sih itu pola lantai biar lebih paham lagi nih ya. Silakan kalian copy dulu ya, linknya sudah Ibu taruh di chat. Sudah di copy atau Nadarin dibantu copy ya untuk share ke grup ya. Oke Bu, aman Bu. Aman. Oke. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan ternyata kalian lebih luar biasa ya. Semakin hari semakin meningkat untuk pola pikirnya ya, untuk mengingat materi tersebut ya, walaupun ada beberapa yang lupa. Oke. Sekali lagi Ibu mau nanya, masih ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada, Bu. Udah cukup jelas. Aman. Oke, sudah cukup jelas. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek meragakan gerak tari daerah. Ini Nusantara. Jadi per kelompok silakan kalian cari ya daerah masing-masing, terserah, tapi tidak boleh sama dengan kelompok lain supaya lebih bervariatif lagi. Tapi sesuai dengan pola lantai yang kalian pahami. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin Nadarin, silakan. Oke Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan materi yang kita dapat jadi beban. Mudah-mudahan materi yang kita dapat jadi pengalaman yang berharga untuk keilmuannya kita ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Nadarin dan semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan Ibu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama.